Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK UIN Wali Songo Semarang batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yogi Fathurrahman. Saya adalah guru Sejarah Kebudayaan Islam di MA Al-Amanah Al-Gontori, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Wali Songo Semarang dengan NIM 2403117195. Hari ini Senin 12 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi ulama-ulama ahli hadis, fikih, dan tafsir pada masa Daulah Abbasiyah pada kelas 10 MA Al-Amanah Al-Gontori, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa seperti biasanya. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siapa ketua kelasnya? Hadisa. Ya, silakan. Waktu tempat persilakan. Istaidna li qiraatid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Oke, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Mohon kepada anak-anak berdiri di tempat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Setelah ini Bapak akan melakukan ice breaking. Mohon siap-siap agar semangat belajar kita pada hari ini tidak terlalu tegang. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai semuanya. Tepuk jari udah bisa semuanya? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk jari 5, tepuk jari 5. Mari kita tepuk. Oke, terima kasih. Oke, stop.
Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Bagi nama yang disebut, silakan menjawab hadiro ya. Alwiya Nur Ashifa. Hadir Pak. Alwiya Gibrani. Hadir Pak. Alia Okta Nurun Nazmi. Hadir Pak. Aulia Yasmin Inaya. Hadir Pak. Fatima Ajara Lubis. Hadir Pak. Badai Unaya. Hadir Pak. Fitri Nurul Hafiza. Hadir Pak. Haura Ainun. Hadir Pak. Jasmine Khairunisa. Hadir Pak. Jovinka. Hadir Pak. Kaila Lutfi. Hadir Pak. Hansa Akila. Hadir Pak. Kirani. Hadir Pak. Nabila Aulia. Hadir Pak. Naina Dafa. Sakit Pak. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan. Amin. Kita yang ada di sini semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Nur Hidayati. Hadir Pak. Octavia. Hadir Pak. Raisa Aulia. Hadir Pak. Sabrina. Hadir Pak. Talita. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan materi minggu lalu. Masih ingat nggak sih pelajaran apa yang kita bahas pada minggu lalu? Masih. Apa sih pelajarannya itu? Berdiri. Dinasti Abbasiyah, ya benar sekali. Bapak ingin menanyakan, coba mau mengetes sekarang, siapakah pendiri dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Abu Bakar Siddiq. Ya, kurang tepat. Ya, siapa yang lebih tahu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kurang tepat. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga kurang pas. Abu Al-Basya Asyafa, ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya, siapakah atau kapankah berdirinya dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu nggak? 1990. Ya, kurang tepat. 1995. Dikit lagi. Yang lain? 2008, ya. Salah? Tahun 750 Masehi. Iya benar, tahun 750 Masehi. Iya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, apa ibu kota dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Yaman. Yaman, kurang pas. Mesir. Mesir, dikit lagi. Turki, ya, belum. Palestina. Palestina, belum pas. Arab. Kurang pas. Korea. Korea, ya, lucu sekali ya. Kufa, ya, benar sekali. Kufa. Tepuk tangan yang meriah. Apakah kalian kenal Ibnu Sina? Kenal tidak? Tidak. Imam Turmuji? Tidak ya? Ada yang tahu nggak? Tapi nggak ada yang tahu? Ya, mereka adalah para ulama, para cendekiawan. Mereka adalah orang-orang ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Ya, karena pada hari ini materi kita akan membahas tentang apa? Ulama-ulama ahli hadis, fikih dan tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Kalian siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya, di zaman itu Bani Abbasiyah adalah dinasti kekhalifan Islam yang berkuasa dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dan di berbagai bidang ilmuwan, pengetahuan, seni dan budaya. Banyak ilmuwan muslim yang bermunculan dan memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ya.
Ini adalah ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Ada satu dalam bidang kedokteran, dua dalam bidang filsafat, ketiga dalam bidang kimia, keempat dalam bidang Astronomi. Nah, ini nama-nama ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Kita lanjut ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ulama? Ulama adalah sebutan untuk para cendekiawan, sarjana dan ahli agama. Dalam tradisi Islam, istilah ulama berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti mereka yang Memiliki pengetahuan. Lanjut. Di sini ada ulama-ulama ahli hadis, fikih dan tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Ulama-ulama di bidang hadis beserta karyanya, ulama-ulama bidang ilmu fikih dan karyanya, ulama-ulama di bidang ilmu tafsir dan karya besarnya. Nah, ini adalah ulama-ulama di bidang hadis beserta karyanya. Kalian nanti bisa baca sendiri. Nanti Bapak akan memberikan filenya kepada kalian. Oke. Lanjut. Nah, ini ulama di bidang ilmu fikih dan karyanya. Nah, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini ulama-ulama di bidang ilmu tafsir dan karya besarnya. Ada Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Imam Abu Bakar, Imam Fakhri. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak setelah ini akan memberikan tugas kepada kalian per kelompok untuk nanti dipresentasikan. Mohon nanti kepada setiap kelompok bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok lain. Siap semuanya? Siap. Bapak akan memberikan kelompok sekarang bagi nama-nama yang disebutkan. Silahkan untuk membuat kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kalian udah biasa ya untuk presentasi. Jangan lupa di depan kalian memperkenalkan teman-teman kalian terlebih dahulu dari kelompok mana dan apa yang bakal dipresentasikan dan didiskusikan. Oke. Bapak akan memberikan kelompok dan di sini tentang ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis. Siap semuanya? Siap. Masih semangat? Masih. Kelompok 1 Adwiya Nur Syifa Sofia sebelah sini. Alwita Gibrani sebelah sini. Alia Oktan Nurud Nazmi, Aulia Yasmin Inaya, Badai Unaya, dan Fatima Zahra Lubis. Silakan, ayo tunggu bentar tapi kelompok 2 ya. Fitri Nurul Hafijah kelompok 2, Naura Ainun Mahyalani kelompok 2, Jasmine Khairunisa, Zofinka Auli Anissa, Kela Lutfi, dan Hansa Akila Mary dan Kirani kelompok 2. Kelompok 3 ada Nabila Aulia Albar. Naila tadi sakit ya? Iya. Nur Hidayati, Octavia, Raisa Aulia, Sabrina, Talita Yudi Calia. Oke. Segera ayo kita buat kelompok. Silakan pindahkan bangku kursinya. Dibawa buku-bukunya. Bapak sudah membagikan kelompok, 3 kelompok. Tolong kepada kalian tonton videonya, amati, cermati, pahami, dan dicatat untuk nanti didiskusikan dan dipresentasikan di depan. Untuk setiap kelompok nanti tidak hanya kamu di bidang apa tadi? Fikih. Fikih, Tafsir. Hadis.
mencermati semuanya. Nanti kalian boleh bertanya atau menanggapi presentasi yang dipresentasikan oleh teman kalian. Siap menonton videonya? Siap. Masih semangat ya? Masih. Silakan, Bapak akan mulai ke videonya. Dicatat yang penting-penting ya. Ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan sejarah kebudayaan Islam dengan subjudul materi kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Muslim Daulah Abbasiyah. Di pembahasan ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas, diantaranya adalah ilmuwan Muslim masa Daulah Abbasiyah dan juga para ulama Daulah Abbasiyah, di mana ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah ilmuwan di bidang kedokteran, kemudian ilmuwan di bidang filsafat Islam, kemudian ilmuwan kimia dan ilmuwan astronomi. Sedangkan untuk para ulama pada masa Daulah Abbasiyah terdiri dari ulama ahli hadis atau muhadditsin, kemudian ulama fikih atau disebut dengan fuqaha, dan ulama ahli tafsir atau disebut dengan mufassir. Ilmuwan bidang kedokteran diantaranya At-Tabari. Nama aslinya adalah Ali Ibn Rautan At-Tabari. Beliau adalah dokter masyhur abad klasik. Beliau juga ilmuwan pertama yang menulisnya ilmuwan filsafat Islam. Diantaranya pertama Al-Kindi. Beliau merupakan filsuf Muslim pertama. Hadis atau muhadditsin, diantaranya pertama Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Za'fi bin Badri Sabah al-Bukhari. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Harith bin Muslim al-Tawshi al-Ushairi al-Naisaburi. Kalimat kitabnya diantaranya Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga Imam Abu Dawud. Nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Sulaiman bin terakhir Imam Ibnu Majah. Dengan nama aslinya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Nabai al-Qazwini. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya ulama fikih atau fuqaha, diantaranya Imam Abu Hanifah. Kalian tadi sudah menonton video dan silakan sekarang mendiskusikan dan membuat presentasi, dan kalian boleh mencari referensi lain selain yang ada di video. Bisa menggunakan laptop kalian masing-masing setiap kelompoknya ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mencari referensi lain, berdiskusi, dan setelah itu kita presentasikan. Setiap kelompok minimal 5 menit. Oke, siap semua? Ya, silakan. Kalian sudah menyiapkan materi untuk presentasi. Sekarang kita bakar semangat dulu. Siap semuanya? Siap. Oke, silakan berdiri di tempat masing-masing. Oke, siap semuanya? Siap. Tangannya jangan lupa bergerak semua ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali.
kasih. Kelompok mana nih? Kira-kira yang udah siap? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan. Hilda dan kawan-kawan. Ayo, Hilda dan kawan-kawan. Yang lain untuk siap-siap membuat pertanyaan atau ada yang mau disangka, silakan. Ayo. Kayaknya itu dah hijriah. Jangan lupa memperkenalkan dirinya. Lahir wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ilmu hadis, ulama ilmu hadis. Perkenalkan, ini saya Afia dan samping saya Hilda dan samping saya lagi Sabrina. Ya, silakan waktu di tempat. Saya ingin mempresentasikan tentang ilmu hadis dan saya akan mengenalkan ulama-ulama dari hadis, ulama-ulama dari ilmu hadis. Yang pertama ada Imam Muslim. Ya. Yang pertama ada Imam Muslim. Nama asli dari Imam Muslim adalah Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Qushairi An-Naisaburi. Ia berumur 55 tahun. Dan karya terbesar dari Imam Muslim adalah Jahih Muslim, terdiri dari 4 hadis. Dan ulama yang kedua adalah Abu Daud. Nama asli dari Abu Daud adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amar Al-Abi Al-Siditani. Ia berumur 73 tahun dan karya beliau adalah Sunan Abu Daud, terdiri dari 4,8 hadis. Dan ulama ketiga ada Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abil Hasan Al-Bukhari, berumur 62 tahun. Karya terbesarnya adalah Sahih Bukhari, terdiri dari 7,275 hadis. Dan ulama ketiga adalah At-Tirmidzi. Karya beliau terdiri dari Sunan At-Tirmidzi, terdiri dari 3,956 hadis. Dan ada pula ulama An-Nasai. Karya beliau adalah Sunan An-Nasai, terdiri dari 270 hadis. Kemudian ada Ibnu Majah. Karya beliau adalah Sunan Ibnu Majah, terdiri dari 4.570 hadis. Cukup? Dari kelompok 3 cukup? Cukup, Pak. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Angkatannya silakan. Ada yang mau nyangka? Dari kelompok 1 Tibadai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, ada berapakah ulama hadis yang ada di presentasi kalian? Ya, silakan menjawab. Jawabannya ulama-ulama dari hadis ada 6 orang. 6 orang yang 6 ulama. 6 ulama yang kalian presentasikan tadi. 6 ulama. Ya, sebenarnya dari situ masih banyak ulama-ulama hadis yang memang tidak ada di buku atau dari referensi lain, masih banyak. Di kelompok lain mana yang bertanya? Kelompok 2, silakan. Ya, Ukti siapa? Silakan berdiri untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devika Lenisa dari kelompok 2. Ya. Apa hasil karya terbesar dari Imam Bukhari? Terima kasih. Hasil karya terbesar dari Imam Bukhari. Hasil karya terbesar dari Imam Bukhari adalah Sahih Bukhari. Ia terdiri dari 7.275 hadis. Terima kasih. Oke, gimana? Cukup memuaskan? Oke. Mungkin cukup untuk kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Sekian sih dari kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari kelompok 3 boleh menunjuk kelompok 2 dulu atau kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1. Ya, silakan. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ulama ilmu fikih. Ya, dengarkan, simak, perhatikan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Ya. Saya sendiri Badai Menaya dari kelompok 1. Di samping saya ada Aulia Oktan Nurul Nazmi. Di sampingnya lagi ada Aulia Yasmin. Kami akan mempresentasikan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nanti siapa pertanyaan ya? Saya kita ketahui Simak ya. Imam fikih biasa disebut dengan al-fuqaha. Dan di sini saya akan membacakan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah tokoh penyusun kitab fikih pertama dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya seperti Imam Al-Hambali. Setelah Imam Al-Hambali berhasil menghafal ratusan ribu hadis dulu. Dan buku ternama dari Imam Abu Hanifah adalah Al-Mushaf yang berisi sekitar 2.900 hadis. Selanjutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yaitu dengan nama aslinya Al-Risalah. Imam Syafi'i mempunyai 3 karyanya yaitu Al-Risalah dan Ushul Fiqh. Imam Hambali Al-Musnad yang berisi sekitar 2.900 hadis. Selanjutnya ada Imam Malik yang lahir pada tahun 93 sampai 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik memiliki banyak kitab, diantaranya kitab Al-Muwatta, kitab Risalah fi Wadi, dan kitab Maskil. Imam Syafi'i juga mempunyai 3 kitab yaitu kitab Al-Quran, dan Qiyas. Imam Syafi'i, Imam Malik hasil pemikirannya dibukukan dalam kitab Al-Muwatta yang merupakan kumpulan hadis, jejak tindak sahabat, dan perkataan tabi'in. Oke, cukup dari kelompok 1, dari kelompok 2, 3 ada yang mau bertanya, silakan ke tangan. Kelompok 3 ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Caca. Dari kelompok 3 ingin menanyakan apa karya dari Imam Ahmad bin Hanbal? Karya dari Imam Ahmad bin Hambali ada lumayan banyak. Di antaranya kitab Al-Mushaf, kitab Az-Zuhud, kitab Fadail, Dalam Al-Quran, Al-Iman, Al-Adiniyah, Asy-Syaribah, dan Al-Warid. Oke, dari kelompok 2 cukup atau mau ada yang bertanya? Tanya ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirani. Saya ingin bertanya, apa hasil karya terbesar Imam Malik? Terima kasih. Karya terbesar dari Imam Malik. Karya terbesar dari Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta yang merupakan kumpulan hadis, jejak tindak sahabat, dan perkataan tabi'in. Oke, cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa penjelasannya. Silakan ditutup dan silakan mulai ke tempat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok terakhir dari kelompok 2
silakan maju ke depan. Yang lain menyimak, memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang ulama Ahli tafsir. Ulama ahli tafsir, mohon yang lain untuk menyimak. Perkenalkan, nama saya Jovin Kaulenisa. dan saya Kansatila. dan saya Yasmin Khairunisa. Saya akan Ya. menjelaskan tentang Ya. menjelaskan tentang ulama ahli tafsir, yaitu yang pertama ada Imam Ibnu Jafir At-Tabari. Dalam 26 tahun hasil karyanya yaitu adalah At-Tarikhul Risal, yang kedua Rijal, yang kedua ada Ihtilaful Ulama Al-Ansar, yang ketiga ada At-Tabasyir. Ulama yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, umurnya 73 tahun. Hasil karyanya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Bidayah wa Nihayah, dan Walidul Rasul. Yang ketiga ada Imam Abu Bakar Al-Jassas, 95 tahun. Hasil karyanya Ahkam Al-Quran. Ahkam Al-Quran adalah kitab tafsir fikih yang terpenting terutama bagi pengikut mazhab Hanafi. Yang keempat ada Imam Fakir Al-Din Al-Razi, 60 tahun. Hasil karyanya ada Tafsir Al-Kabir, Al-Mahsul, dan Tafsir ayat-ayat di Al-Quran. Oke, cukup dari kelompok 2. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ada menyanggah, angkat tangannya. Dari kelompok 3 ada? Ya, angkat tangannya. Silakan berdiri. Siapa nama asli dari Imam Ibnu Katsir? Nama asli. Gimana? Kelompok 2, ada yang mau bantu dari temannya? Silakan. Boleh. Nama asli dari Imam Ibnu Katsir. Nama asli dari Imam Ibnu Katsir. Ada? Kelompok lain, kelompok 1 yang mau membantu silakan. Ibnu Hasan. Imaduddin. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, tadi kita sudah belajar dan kalian sudah mempresentasikan beberapa ulama-ulama hadis, tafsir, dan fiqh. Nah, ini ada ulama-ulama hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Daud, dan Imam Tirmidzi. Dari ulama fikih ada siapa saja di situ? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam ya. Dan dari ulama tafsir ada Imam Tabari, Ibnu Katsir, Imam Abu Bakar, Imam Daud, dan Imam Tirmidzi. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan asesmen atau evaluasi dari hasil belajar kalian pada hari ini. Kalian jawab, berikan nama, tanggal. Karena sekarang pada hari Senin, silakan bukan berarti pada hari Senin. Oke, bisa ya? Bisa semuanya? Bisa. Oh, pelajarannya materinya apa? Silakan. Bapak akan berikan satu-satu, dijawab dengan jujur, jawab yang benar, tidak usah diskusi, jawab sebisanya saja. Insya Allah semua bisa. Karena kita sudah belajar dan hasil presentasi dari kalian itu sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk semangat dulu ya, bisa? Ayo, tepuk semangat.
tulis. Hari Senin ya. Dijawab dengan jujur. Insya Allah kalian bisa karena sudah belajar. Hari Senin berarti tanggal 12 ya. Ini tanggal berapa? 11 atau 12? 11. Ada yang belum dapat? Tetap dua ya? Oh enggak, canda. Ya silakan. Bapak kasih waktu 5 atau sampai 10 menit. Ya, kerjakan, tulis nama kelas, materinya, pelajarannya. Fitri, terima kasih. Jasmine, Kayla, Jovin, Hansa, belum selesai ya, tunggu ya. Raisa, coba Bapak ingin bertanya dari Ukti siapa nih kira-kira ya? Talita, Talita mana? Talita, sebutkan 3 ulama besar ahli hadis pada masa Daulah Abbasiyah dan karyanya yang terkenal. Ulamanya saja siapa? Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Pada tahun berapakah dinasti Abbasiyah berdiri? Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Terima kasih kalian sudah belajar hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanah liman. Wah. Sesungguhnya manusia adalah cerita bagi orang-orang sesudahnya. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang-orang yang datang setelah. Maka semoga kalian nanti jadi ulama-ulama besar. Amin. Ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Ijhad wala tafsal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasa. Baik. Sampai sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.